Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat dimanapun berada. Saya Aam Amilasari, calon guru penggerak Angkatan 9, akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bantarujuk. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bu Am. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Mungkin dipersilakan untuk memperkenalkan diri, Pak. Saya Haji Toto Warsito MAG, Kepala SMA Negeri 1 Bantarujuk, KCD 9, Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan. Ya, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bantarujuk ini merupakan kepala sekolah yang banyak sekali prestasinya, baik dalam sebagai kepala sekolah berprestasi maupun sebagai ASN inspiratif yang terakhir se-Jawa Barat ya Pak. Dan beliau tentunya sangat menginspirasi untuk saya bisa mengikuti guru penggerak ini karena motivasi dari Bapak gitu. Baik Pak, selama Bapak jadi kepala sekolah mungkin ada beberapa masalah gitu ya Pak tentunya gitu yang terjadi baik di SMA Negeri 1 Bantarujuk ataupun di sekolah yang sebelumnya. Nah, mungkin ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bapak atau pembangunan moral. Kasus-kasus apa saja yang pernah dihadapi oleh Bapak? Ya, tentunya sebagai pimpinan ya, sebagai kepala SMA, saya kalau ditanya tentang masalah ya pasti banyak lah ya, karena memang kita ditugaskan juga untuk meminimalisir masalah, menyelesaikan masalah gitu kan, kemudian juga berupaya agar masalah-masalah yang terjadi ya tidak terulang begitu. Kalau masalah dilema etika misalnya ya, karena kita kan sebagai pimpinan tentunya ingin punya agar apa yang kita lakukan ini juga diikuti oleh teman-teman kita, oleh rekan-rekan kita, oleh anak buah kita, oleh para peserta didik begitu ya. Jadi kadang-kadang ini hal yang sangat sulit juga ya, kita membangun keteladanan itu kan tidak mudah. Jadi ketika kita misalnya ingin mendisiplinkan anak-anak, ingin mendisiplinkan guru-guru, nah itu kan akan kembali kepada diri kita sebagai pimpinan. Nah, kitanya disiplin belum nih? Gitu. Jadi hal yang paling utama sebetulnya harus kita lakukan adalah harus memulai dari diri sendiri. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa agama itu ibda binafsik, gitu. Mulailah dari diri sendiri. Jadi kalau saya misalnya menginginkan agar guru-gurunya berprestasi, guru-gurunya keren-keren, kan saya harus memberi contoh. Nah, saya harus memulai dari diri saya sebagai bagaimana kita bisa menginspirasi orang, bagaimana kita bisa misalnya berdisiplin gitu kan. Bagaimana misalnya dari sisi kapabilitas, dari sisi kompetensi kita sebagai kepala sekolah, itu layak nggak ditiru, layak nggak jadikan teladan oleh yang lain. Gitu. Nah dilemanya ketika kita menyampaikan satu perintah atau ajakan, kita belum bisa melakukannya, gitu kan? Nah ini yang paling sulit ya sekira. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Dan memulai dari diri sendiri itu kan harus dari hal-hal yang kecil, ya kan? Ketika kita misalnya agar ke anak-anak memerintahkan jangan buang sampah sembarangan, jagalah kebersihan, gitu kan? Kita harus memberi contoh. Sebagai kepala sekolah ya tentunya saya berupaya juga untuk memulai, gitu kan? Kalau ada sampah ya diambil, gitu kan? Kita tidak nyuruh, tapi orang jadi melihat bahwa kita ini kadang-kadang saya juga sering misalnya nyapu duluan, tapi kan kalau udah kelihatan oleh guru-guru, oleh anak-anak ya paling tidak itu sebagai contoh. Jadi itu ya, jadi saya kira itu buat. Ya baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan ketika ada kasus yang
kepentingannya sama-sama benar gitu atau mempunyai nilai kebajikannya yang sama seperti itu Pak. Ya ketika ada dilema seperti itu tentunya kita mau melihat kan dalam tuntutan agama itu mana yang madorotnya lebih sedikit. Itu harus ada pertimbangan, tidak akan mungkin ada yang sama, ya kan? Tidak mungkin ada yang sama karena kita harus mempertimbangkan mana meskipun dua-duanya ada kebaikan misalnya ya. Tapi mana madorot? Kalau kebaikannya sama, mana madorotnya yang paling kecil, gitu kan gitu. Madorot yang paling kecil mana ya? Kira-kira dampak negatif yang paling kecil itu yang mana? Jadi kalau kita melihat misalnya kebaikannya sama, ada nggak kejelekannya yang paling sedikit misalnya? Gitu. Dari situ jadi cara mengambil keputusan kita itu ya tentunya dengan mempertimbangkan kalau kebaikan kedua-duanya ada, mana kejelekan yang paling sedikit, gitu ya. Misalnya kalau dua-duanya juga imbang gimana, misalnya gitu ya. Nah itu tentunya kita sebagai pimpinan, gitu ya, yang harus mengambil keputusan. Kalau sangat sulit misalnya untuk menentukan A atau B, ya kita banyak berdoa lah. Ya, kita mohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Jangan dikira ini bukan hal yang penting ya. Ini sangat penting kita meminta petunjuk pada Allah dengan sholat istikharah dengan kita berdoa pada Allah agar diberi petunjuk. Kalau sulit misalnya dari sisi manusiawi kita sudah punya pilihan yang ini bingung, yang ini gimana, yang ini sudah dipertimbangkan masak-masak tapi tetap belum dapat keputusan yang misalnya kita ambil, ya kita mohon petunjuk pada Allah. Saya kira kalau sudah dengan petunjuk Allah semuanya beres. Jadi kita jangan mengecilkan campur tangan Allah di sini. Gitu ya. Dan itu penting. Jadi sikap spiritualitas bagi seorang pemimpin itu penting. Makanya kita kalau memilih pemimpin itu yang spiritualitasnya kira-kira tinggi. Karena di saat penting itulah, ya kan? Yang ditanya itu Allah, bukan dukun gitu ya. Yang ditanya itu Allah, bukan tim-tim yang lain gitu kan. Yang ditanya itu yang mau tahu segala-galanya gitu. Ya baik. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam penyelesaian masalah? Ya tentunya prosedur yang kita lakukan adalah mengidentifikasi dulu ya kan, masalah itu harus diidentifikasi, harus ditanya dulu, harus jelas dulu persoalannya, kita cari informasi dulu sebanyak-banyaknya. Jadi tidak boleh gerasa gurusu gitu ya, tidak boleh asal saja. Jadi harus dipetakan dulu persoalan itu. Jadi kalau memutuskan sesuatu harus tahu dulu kita sebagai pemimpin itu tadi manfaat madorotnya, kemudian siapa yang mendapat manfaat, siapa yang mungkin dari keputusan kita ini yang terkena dampak gitu kan. Kita harus banyak data. Jadi seorang pemimpin itu untuk memutuskan sesuatu itu harus berbasis data. Data itu apa ya? Informasi, angka-angka, ya kan? Kalau saya memutuskan ini ribuan orang terdampak baik, tapi hanya 50 orang misalnya yang terdampak jelek, kan kita pilih yang itu kan, yang ribuan orang dapat manfaat. Iya harus ada data, terus berbasis data, informasi itu kan data. Kita cari informasi-informasi kepada pihak-pihak lain ya, yang terkait agar kita jangan salah dalam memutuskan itu, gitu kan? Jadi kita bisa ingin membuat sesuatu ya kan, tapi ini ada persoalan, nah itu datanya harus lengkap. Di mana letak persoalan yang mengganjal, datanya harus kita punya. Dia harus berbasis data. Karena pemimpin yang baik itu yang dia belajar dari data yang ada, memutuskan itu dari data yang dia miliki. Kalau asal saja, setelah diputuskan ternyata nggak berbasis data, dia punya data. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika?
Yang paling efektif itu tadi ya. Jadi ketika eh, keputusan itu jadi gimana ya? Harus tegas, cepat, tegas dan bisa dilaksanakan, gitu ya. Dan harus berdasarkan kesepakatan bersama juga, gitu kan. Jadi artinya kita harus melibatkan banyak stakeholder. Meskipun kewenangannya ada di kita sebagai pimpinan, tapi kita libatkan juga stakeholder. Supaya kuat keputusan kita itu. Jadi banyak yang dukung, nah, baru efektif. Kalau putusan hanya diambil sendirian, yang lainnya ya susah nanti kita capai sendiri nanti, ya kan? Ya. Diputuskan oleh kita, akhirnya yang ngerjain oleh kita, gitu kan? Karena yang lain udah terlibat, gitu. Jadi supaya tidak terjadi dilema yang seperti itu dalam memutuskan, ajak komponen-komponen yang berhubungan itu untuk memutuskan bersama-sama, gitu. Dan berbagilah kewenangan itu dengan yang lain supaya kita nggak capek, gitu kan? Dan efektif, harus efektif. Kenapa misalnya kita memutuskan ini, ya kan? Ini di ranah siapa tanggung jawabnya, kan? Gitu. Jangan semua diambil oleh kepala sekolah, gitu kan? Karena kita harus belajar juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Kemudian hal-hal apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau dalam pengambilan keputusan pasti banyak ya tantangan yang kita hadapi. Misalnya, terutama bagi yang kontra, ya kan, no pro maka gampang. Yeah. Yang pro itu gampang. Tapi yang pro juga belum tentu, karena yang pro masa keputusan itu belum tentu juga dia berbasis data juga, ya kan? Makanya jangan salah kepada yang berbeda itu, kita jangan anggap musuh, gitu ya. Pimpinan mah jangan. Kepada yang berbeda itu adalah dia yang usulannya atau kritikannya yang paling konkret, biasanya yang berbeda itu, ya kan? Kita harus pandai loh, pimpinan itu nggak boleh hanya senang kepada yang ABS menjerumuskan, kan gitu. Jadi makanya kepada yang berbeda itu nggak masalah, gitu kan. Jadi tantangan itu bukan tantangan ya, tapi kita harus pandai mengolah informasi itu menjadi hal yang baik dari yang kontra, kan gitu. Kan kita tidak tahu kelemahan kita kalau nggak ada yang kontra. Semuanya oke Pak, mohon saya ada bangga telas gitu. Nah itu tidak tahu padahal di situ ada hal yang akan menjerumuskan kita, gitu. Makanya caranya kita sebagai pimpinan itu harus bijak. Jadi kepada yang kontra aja kita harus pandai menggali informasi dari mereka. Tapi tentunya tantangannya adalah bagaimana kita harus mampu meyakinkan pada yang kontra itu untuk bisa menerima keputusan kita. Itu tidak mudah, memang harus belajar, betul ya. Tidak mudah seperti yang dikatakan, karena persoalannya akan sangat unik begitu. Makanya untuk decision maker itu harus punya banyak pengalaman, punya banyak jam terbang, punya banyak hal yang harus dipertimbangkan. Di situ mungkin seninya jadi seorang pemimpin. Apakah dalam penyelesaian masalah etika Bapak mempunyai jadwal tertentu gitu, ataukah ketika ada masalah ya diselesaikan waktu itu juga di tempat seperti ya itu? Kalau masalah seperti ini tidak ingin terjadwalkan, karena saya juga tidak ingin ada masalah. Yang paling penting adalah strateginya. Ketika ada persoalan segera selesaikan, jangan diamong, kalau jangan dilarut-larut, udah nggak usah gitu, selesaikan segera, gitu kan. Kenapa? Karena kita belum tahu ya, besok nanti masalahnya muncul lagi. Kalau disimpan yang kecil pun banyak ripuh, ya kan. Makanya yang kecil-kecil selesaikan segera, gitu kan. Mana yang ranah kita, mana yang ranah bawahan, mana yang ranah orang lain, ya segera diselesaikan, gitu. Harus cepat juga menyelesaikan masalah, meskipun memang penyelesaian masalah itu ada yang cepat, ada yang lambat juga, kan tergantung kecerdasan kita, ya kan. Nah, kuncinya entong diengke-engke, gitu kan, bahasa Sunda nih, ya. Jadi kuncinya itu harus segera, gitu kan, segera selesaikan, gitu kan. Karena kalau tidak segera diselesaikan, nanti datang lagi kan besok persoalan-persoalan lain, gitu ya. Yang kecil-kecil tidak diselesaikan itu, banyak makin liar itu kita, ya kan, makin pusing karena kebanyak gitu. Selesaikan segera, setelah itu nanti ada lagi, selesaikan lagi, gitu. Mana yang bisa kita selesaikan sendiri, mana yang kita harus kolaborasi, gitu kan, mana yang itu mah kudu kurang atau gitu, yang kecil-kecil misalnya gitu. Karena sudah dipetakan oleh kita.
kecil-kecil bagian yang lain lah gitu, rumah sebutnya nggak terlalu susah, jangan sampai dari A sampai Z semuanya ke kita, itu kan kayak tukang bakso itu semuanya penguruannya nyium kabeh. Dan semennya itu harus berbagi juga, karena persoalan, jadi persoalan itu bukan artinya kita lepas tanggung jawab, ya, tapi bagaimana agar kita bisa membagi, berkolaborasi dengan banyak pihak gitu kan, sehingga menyelesaikan masalah itu cepat dan juga ya banyak orang yang membantu kita. Nah itu Pak, terkait dengan yang membantu, adakah seseorang gitu atau faktor-faktor yang dapat mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan menyelesaikan kasus dilema etika? Ya, kita kan sebagai pimpinan atau pengambil keputusan kan tidak bisa sendiri ya. Tadi saya sudah katakan bahwa kita harus berpandai berkolaborasi dengan siapa ya, misalnya dengan siapa nih, hal ini tuh bertanggung jawabnya di siapa nih, kayak pas sekolah misalnya kasus kesiswaannya, kasih kesiswaan yang harus diberi kewenangan tanggung jawab harus sampai selesai gitu kan. Jadi kita berkolaborasi lah dengan itu, baru nanti mungkin beberapa hal mungkin tidak terselesaikan ya kita minta bantu juga pada pihak-pihak lain gitu yang bisa membantu menyelesaikan, bukan menambah rumit persoalan gitu ya. Kadang-kadang salah langkah kita bukan selesai masalah kecil malah jadi membesar dan banyak orang yang terlibat, malah makin rumit, makin runyam gitu. Jadi ini perlu juga ada seninya dalam penyelesaian masalah-masalah ini. Ya kan, kita kadang-kadang juga dibantu oleh kadang-kadang rekam jejak juga ya, itu ya. Yang dilema itu harus oleh rekam jejak kita, gitu kan. Jadi makanya kita tidak boleh bermain di sini, ya kan, dalam etika itu. Dalam bermain itu artinya kita ini harus kelihatan integritasnya gitu. Kalau enggak, kita nggak akan bisa menyelesaikan persoalan. Jadi harus dijaga betul oleh pimpinan itu integritasnya. Karena kalau istilahnya itu sekali saja kita berbuat sesuatu yang mungkin akan merusak integritas kita, maka menyelesaikan persoalan akan semudah yang dibayangkan. Ya. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dipetik oleh Bapak dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang pelajaran yang saya ambil itu sebagai pimpinan ya, tentunya kita harus banyak belajar juga dari cara menyelesaikan masalah yang lalu-lalu gitu ya. Itu satu. Jadi tetap kita harus belajar, kita harus berkolaborasi, kita harus banyak mengumpulkan data informasi gitu ya, sehingga tepat mengambil keputusan. Karena kalau data yang kita miliki tidak akurat, itu nanti salah kita akan memutuskan. Jadi harus banyak belajar, harus banyak membaca situasi, membaca yang lain-lain, dapat informasi dari sana sini, tidak hanya dari sepihak gitu. Itu yang penting, sehingga kita dalam memutuskan itu banyak komponen yang terlibat dalam membantu kita menyelesaikan masalah, terutama data-data. Kolaborasi dan juga ketepatan nanti dalam menyelesaikan masalah ini adalah didukung oleh kerjasama, kolaborasi dan data yang akurat gitu. Dan jangan takut, karena justru kalau kita berada di jalan yang benar itu harus ya dipegang teguh kebenaran itu. Kadang-kadang memutuskan sesuatu apalagi yang sangat krusial itu kan banyak sekali ininya yang ingin mengintervensi misalnya dan sebagainya. Kita harus tetap berada di jalur yang kita yakini benar dan percayalah bahwa ya kebenaran yang kita yakini, apalagi sudah sesuai dengan ajaran agama kita, ya itu yang akan membawa kebaikan untuk kita. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian
Dari wawancara ini saya mendapatkan banyak ilmu, terutama dalam menghadapi kasus dilema etika. Mudah-mudahan Bapak sehat terus. Amin. Dan terus menginspirasi khususnya bagi saya dan semua guru-guru di SMA Negeri 1 Bantarujek. Baik Bapak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Aam Amilasari, guru penggerak Angkatan 9, akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Wado 2. Wetan 2. Baik, silahkan memperkenalkan diri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nuri Nurenda Purnamasari. Saya juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 yang kebetulan saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Wado Wetan 2 Kecamatan Bantarujek. Terima kasih. Ya, baik. Apa kabar? Baik Bu. Nah, di sini saya akan mewawancara tentang dilema etika atau pembangunan moral gitu ya. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah Ibu? Ya, baik. Karena kebetulan ini adalah salah satu materi yang sudah kita pelajari di LMS ya Bu. Tapi memang betul bahwa sebelum mempelajari materi ini pun sebenarnya kita sudah pernah mengalami hal-hal seperti itu. Nah, ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu, apakah ini dilema etika atau bujukan moral, tentu kita akan mengembalikan ke definisi dari apa itu dilema etika dan apa itu bujukan moral. Menurut pengetahuan saya bahwa dilema etika adalah ketika dua keadaan begitu Bu berhadapan, di mana dua keadaan itu sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan universal, tapi mau tidak mau kita kemudian harus memutuskan kita memilih yang mana begitu. Artinya dua nilai kebajikan itu bertentangan. Sementara untuk bujukan moral, mungkin ini lebih ke bagaimana kita secara pribadi memutuskan hal itu, di mana satu sisi adalah kondisi yang salah tapi menguntungkan, mungkin seperti itu ya Bu, dan di sisi lain adalah itu benar tapi kurang menguntungkan. Mungkin kalau secara teori untuk bujukan moral tentu akan lebih mudah kita dalam mengambil keputusan, walaupun tentu saja dalam kenyataannya tidak semudah apa yang kita bicarakan. Demikian barangkali Bu. Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya, bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Untuk mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi kasus seperti ini, tentu saya akan menggunakan berbagai dasar pertimbangan yang kita kenal sebagai 3 prinsip berpikir itu Bu. Apakah kemudian kita akan mempertimbangkan hasil akhir atau berdasarkan peraturan yang berlaku, atau kemudian kita mengambil keputusan itu berdasarkan rasa kasihan, rasa peduli, maaf. Tapi walaupun tentu dalam kenyataannya ini tidak selalu seperti itu begitu ya Bu. Cuma saya pikir ketika kita kemudian menggunakan paradigma yang seharusnya, artinya kita memutuskan tidak dengan serta-merta, saya berharap keputusan yang diambil akan menjadi jauh lebih bisa untuk dipertanggungjawabkan. Ya, betul sekali. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan ketika menghadapi kasus tersebut selama ini? Ya. Kalau untuk langkah-langkah atau prosedur, mungkin yang pertama adalah mengidentifikasi Bu, siapa pihak-pihak yang terlibat, kemudian apa fakta-fakta yang kita temukan dalam kasus tersebut, kemudian juga nilai-nilai kebajikan apa yang kemudian kita temukan yang bertentangan.
Dan selanjutnya satu hal yang menurut saya tidak kalah penting adalah dalam hal mengambil keputusan, walaupun tentu pada akhirnya mungkin itu merupakan hak prerogatif saya dalam kondisi sekarang, tapi saya selalu melibatkan berbagai pihak lain, Bu. Dalam hal ini adalah stakeholder yang terkait, apakah itu rekan kerja saya, apakah itu atasan langsung saya, misalkan dalam hal ini adalah pengawas sekolah begitu, Bu. Atau juga misalkan ketika berbicara tentang organisasi profesi juga ini tidak menutup kemungkinan seperti misalnya ketua K3S atau ketua PGRI, atau ketika hubungannya dengan masyarakat tentu saya juga akan melibatkan komite sekolah. Demikian barangkali, Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur. Ya, baik. Ini sangat jelas gitu ya, Bu ya. Saya menerimanya gitu tentang langkah yang biasa Ibu ambil. Nah, sekarang hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang menurut saya efektif dalam pengambilan keputusan adalah tentu adalah dasar yang pertama ada dasar dari pertimbangan kita sebelum mengambil keputusan, bahwa kemudian serta dampak dan resiko dari keputusan yang akan kita ambil itu. Yang saya percayai adalah selain ketiga prinsip berpikir itu ya, Bu, saya juga selalu berorientasi bahwa keputusan yang kita ambil, yang saya ambil, harus kemudian berpihak pada murid, Bu. Ketika kita berbicaranya tentu skup sekolah ya, Bu. Ini hal yang tidak dapat kita kesampingkan begitu saja. Selanjutnya adalah keputusan yang kita ambil juga harus mencerminkan kebijaksanaan kita begitu ya, Bu, dalam sebagai posisi kita sebagai seorang pimpinan begitu. Dan yang paling penting adalah keputusan yang kita ambil harus tentulah dapat dipertanggungjawabkan. Barangkali itu, Bu, dari hal-hal yang menurut saya efektif dalam membantu saya dalam mengambilan keputusan ini. Nah, kalau tadi hal-hal efektif, kalau Betul. sekarang tantangan apa Ya. gitu yang biasa Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan? Ya. Karena saya dan Ibu sama-sama seorang wanita begitu ya, Bu, tentu kita selalu dihadapkan pada yang namanya perasaan begitu ya, Bu. Dan ini tentu tidak dapat kita kesampingkan begitu saja. Yang pertama tantangannya mungkin dari segi perasaan kita. Walaupun saya juga yakin dan percaya bahwa jangan sampai kemudian perasaan kita itu mengalahkan logika kita. Itu yang pertama mungkin, Ibu. Yang selanjutnya kalau di komunitas saya, di lingkungan kerja saya, itu ada masalah senioritas, Bu. Saya ada sekira 2 orang yang beliau adalah lebih senior dari saya, baik dari usia ataupun dari kepangkatan. Artinya tentu saya juga harus mempertimbangkan hal-hal itu agar kemudian keputusan yang saya ambil tidak merasa beliau-beliau ini katakanlah dilangkahi begitu, Bu, atau tidak dianggap, karena memang saya selalu, walaupun betul bahwa itu pada akhirnya adalah hak prerogatif saya, tapi saya selalu kemudian membuka forum diskusi dengan semua pihak, termasuk juga dengan rekan-rekan yang senior ini tentang bagaimana baiknya saya dalam pengambilan keputusan. Dan selanjutnya mungkin ketika permasalahan menyangkut hubungan sekolah dan orang tua, Bu, karena memang sekolah saya itu terletak agak di pelosok begitu, jadi ada kesenjangan yang teramat sangat perkara pemahaman, Bu, pemahaman antara pihak sekolah dengan apa yang orang tua murid pahami begitu. Dan tentu kita harus mencari cara komunikasi yang efektif untuk kemudian membuat para orang tua murid ini memahami begitu kenapa kemudian sekolah mengambil kebijakan ini dan itu. Tapi sejauh ini untuk semua tantangan itu alhamdulillah, Bu, bisa diatasi begitu. Tentu dengan kuncinya menurut saya adalah selalu tentang komunikasi yang efektif. Iya, baik. Kalau tadi sudah Ibu sedemikian rupa gitu ya, sudah bisa untuk menghadapi tantangan. Nah, kemudian dalam menyelesaikan kasus gitu dilema etika, apakah itu Ibu membutuhkan waktu tertentu ataukah ketika ada permasalahan langsung diselesaikan? Ya. Seperti apa?
Kalau untuk jadwal khusus tidak ada ya Bu, saya tidak menjadwalkan waktu secara khusus begitu, tapi memang saya lebih ke situasional saja, walaupun tentu ada hal-hal yang kasus-kasus yang tentu menuntut segera diselesaikan, ya berarti saya harus segera menyelesaikannya. Atau juga ketika ada sebuah kasus yang katakanlah bisa diambil jeda terlebih dahulu, ya mungkin saya pun juga akan tidak terburu-buru begitu, karena menurut saya tidak perlu cepat. Kalau itu tidak tepat juga saya pikir itu adalah akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Artinya ya itu, saya tidak menjadwalkan waktu secara khusus, tapi lebih ke situasional saja. Oke. Nah, kemudian adakah pihak-pihak gitu ya yang membantu Ibu gitu dalam mengambil keputusan untuk penyelesaian kasus dilema etika? Ya. Banyak Bu, banyak orang, banyak hal yang bisa membantu saya dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini. Yang pertama adalah selalu Bu, rekan kerja saya selalu berdiskusi dengan mereka. Selanjutnya juga para stakeholder yang terkait yang sudah saya katakan sebelumnya, entah itu atasan saya, entah itu rekan-rekan di organisasi profesi atau juga di Trimitra Pendidikan itu ya Bu, kemudian atau juga komite sekolah, dan untuk faktor-faktor lain yang bisa mendukung menguatkan saya dalam pengambilan keputusan adalah tentu berbagai dasar pertimbangan yang kita kenal sebagai 4 paradigma, kemudian 3 prinsip berpikir, dan yang selanjutnya ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan Bu. Saya merasa bahwa itu kemudian sangat bermanfaat sekali untuk bagi saya khususnya begitu dalam menghadapi hal-hal hari-hari saya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi saya begitu, khususnya untuk memutuskan permasalahan yang menyangkut dilema etika ini Bu. Ya, luar biasa, begitu banyak pengalaman dan ilmu gitu yang sekarang didapatkan gitu, yang bisa langsung diaplikasikan betul, dalam di sekolah Ibu gitu ya. Betul. Nah, kemudian dari sekian pengalaman, pembelajaran apa yang bisa dipetik oleh Ibu gitu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran berharga setelah apa yang saya alami, bahwa betul sebenarnya kita sudah sering mengalami hal-hal ini ya Bu, walaupun dulu mungkin kita tidak tahu ini namanya dilema etika dan kita harus bagaimana. Tapi menurut saya ketika sesuatu hal kemudian dikembalikan ke hati nurani kita, insya Allah itu tidak akan terlalu menyalahi. Artinya pembelajaran yang saya petik adalah yang pertama, kita harus punya dasar pertimbangan yang cukup dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya tentu ketika kita terlalu lama mempertimbangkan juga artinya kita tidak akan berani untuk mengambil sebuah keputusan. Ketika kemudian kita sudah merasa mempertimbangkan dengan cukup begitu, dengan yakin, artinya ketika sebuah keputusan itu didapat, kita juga harus bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang sudah kita ambil, dan selanjutnya adalah kita kemudian harus dapat mempertanggungjawabkan atas keputusan yang kita ambil tersebut. Itu barangkali Bu untuk pembelajaran yang bisa saya dapatkan. Ya, luar biasa wawancara ini, banyak ilmu yang bisa saya dapatkan gitu ya dari Ibu melalui wawancara ini. Tapi ini sharing saja begitu ya Bu. Tentu Ibu juga mempunyai pemahaman yang lebih baik dari itu barangkali ya. Seandainya ini memang bermanfaat, saya berpikir alhamdulillah begitu. Tapi tentu apapun yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, tentu itu jauh dari sempurna begitu Bu. Ya, belajar terus menerus betul, belajar sepanjang hayat. Betul. Ya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu, kemudian sudah bersedia untuk diwawancarai oleh saya. Mudah-mudahan ini akan lebih bermanfaat lagi ke depan, khususnya untuk saya gitu ya dalam pembelajaran ini. Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuat
Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.